Welcome, enjoy your time. Bab 3. Terpaksa menerima. Melihat keponakannya yang sedang bermanja pada dirinya, Risa jadi tidak tega. Dia bahkan sudah membersamai tumbuh kembang balita itu sejak lahir. Jadi tidak heran jika Vio sangat dekat dengannya. Tolong terima ya nak, Ucap ibunya Risa. tapi bu, kalau memang Vio butuh sosok ibu, kurasa aku bukan orang yang tepat. Kan aku aja masih kuliah, gak mungkin bisa full dampingi Vio setiap hari. Ucap gadis itu. Tapi kamu kan kuliahnya juga udah tinggal skripsi, gak perlu ke kampus setiap hari. Jawab ibunya. Saat ini Risa memang sudah memasuki semester akhir. Dia tinggal di sana sejak Rina belum hamil. Sejak saat itu pula Bagas bersikap dingin padanya. Risa menghela napas dalam-dalam. Begini aja deh, sekarang jangan tanya keputusan ini ke aku. Aku yakin Mas Bagas juga pasti keberatan. Apalagi kondisinya Mbak Rina baru aja meninggal. Ucap gadis itu. Dia sudah bingung harus mengatakan apa lagi. Bagas sudah setuju. Ujar Asti. Sontak saja Risa terperanjat. Dia tidak menyangka jika pria itu setuju atas pernikahan tersebut. Kenapa Mas Bagas malah setuju? Aku tahu betul selama ini dia nggak suka sama aku. Apa-apaan ini? Batinnya. Kalau begitu, artinya kamu juga setuju ya nak? Tanya ibunya Risa. Napas gadis itu terasa begitu sesak. Ingin menolak pun ia sudah tidak memiliki alasan lain. Semua alasan sudah ia berikan tetapi dibantah oleh mereka. Terserah. Jawab gadis itu ketus. Asti dan besannya pun tersenyum. Meski Risa ketus, mereka yakin kedepannya gadis itu bisa menerima pernikahan tersebut. Mereka tahu hal seperti itu tidak aneh dalam sebuah perjodohan. Kalau begitu, kalian harus segera menikah secepatnya, supaya mendiang Rina tenang di alam sana. Ucap Asti. Kalau bisa sih sebelum saya kembali ke kampung. Ucap ibunya Risa. Bu, Tegur gadis itu. Dia saja masih syok atas permintaan tersebut. Kini dibuat semakin terkejut karena mereka memintanya segera menikah. cepat atau lambat sama saja. Jadi untuk apa ditunda-tunda? Lebih cepat lebih baik, bukan? Sahut ibunya Risa. Bu, sekarang itu kita harus fokus ke tahlilan Mbak Rina. Kenapa malah mikirin pernikahan sih? Keluh Risa. Karena pernikahan ini adalah permintaan terakhir mendiang kakakmu. Tegas mereka semua. Risa pun terdiam. Dia sudah tidak dapat berkata-kata lagi. Sungguh dirinya kesal sekali pada mereka semua, terutama Bagas. Dia merasa pria itu adalah manusia paling aneh. Bisa-bisanya pria yang selama ini selalu dingin dan ketus malah mau menikahinya. Ya sudah, lebih baik kau pergi dikembalikan ke kamar, Riz. Kamu gak perlu kemana-mana lagi. Ucap Asti. Dia lega karena gadis itu akan menjadi menantunya. Dengan begitu, hubungan kekeluargaan mereka akan tetap terjalin. Iya tante. Jawab Risa. Sejak tadi dia sudah tidak dapat tersenyum karena terlalu kesal dengan tuntutan mereka. Vio sama Oma dulu ya. Tante mau naruh koper ke kamar. Ucap Risa. Aku mau ikut. Jawab Vio manja. Sampai aja nak. Ucap Bagas. Dia tidak ingin anaknya terlalu bergantung pada Risa. Nggak mau, Pak. Aku mau ikut Ate Ica aja. Jawab bocah itu manja. Lihat sendiri, Bu. Gak heran mendiang Rina memberi wasiat seperti itu. Vio emang deket banget sama Risa. Ucap Asti. Iya, Bu. Jadi gak tega kalau harus dipisahkan. Semoga dengan pernikahan itu Rina bisa tenang ya, Bu. Amin. Di kamar, Risa kembali membereskan barang-barangnya. Namun ia tidak dapat menahan air mata yang sudah menggenang sejak tadi. Sungguh beban di hadapannya itu sangat berat baginya. Mbak, kenapa Mbak malah minta aku buat nikah sama Mas Bagas? Padahal kan kamu tahu kalau dia benci sama aku. Kenapa Mbak? Batin gadis itu. Ate kenapa? Tanya Vio. Dia bingung melihat Risa menangis. Gak apa-apa sayang. Tante lagi capek aja. Vio sama papa dulu ya. Tante mau istirahat. Ucap gadis itu. Saat ini ia hanya ingin menyendiri. Apa aku nggak berhak bahagia Mbak? Kenapa Mbak tega? Padahal aku udah punya pacar. Apa yang harus aku katakan ke Mas Yoga? Batin gadis itu. Puas menangis di kamar, tanpa sadar Risa pun terlelap. Sejak semalam dia begadang menanti kabar Rina. Ia pun lelah menangis, mulai dari kabar meninggalnya kakaknya itu, hingga tuntutan untuk menikah dengan sang kakak itu. Sore hari di rumah itu sudah ramai. Orang-orang yang membantu untuk mempersiapkan acara tahlilan. Sejak tadi pun para tamu yang melayat masih terus berdatangan. Entah itu rekan Bagas atau kerabatnya. Ada juga rekan-rekan Rina yang datang. Bagas dan keluarganya yang menemui para tamu itu. Mereka tidak ada yang melihat Risa karena gadis itu tidak keluar kamar sampai langit berubah gelap. Saat melintas kamar Risa, terbesit di benak Bagas untuk bicara dengan gadis itu. Ia merasa harus ada yang dibicarakan di antara mereka. Pria itu pun hendak mengetuk pintu kamar, tetapi ternyata pintunya tidak tertutup rapat.
Sore tadi Risa memang sempat keluar kamar untuk mengambil minum. Mungkin gadis itu lupa menutup rapat pintunya. Saat ia hendak memanggil nama adik iparnya itu, tiba-tiba Bagas mendengar sesuatu. Ia mengerutkan kening saat menyadari gadis itu tengah berbincang dengan seseorang di telepon. Aku minta maaf mas, tapi aku nggak bisa kasih tahu alasannya. Ucap gadis itu sambil menangis. Ternyata Risa sedang berusaha memutuskan hubungannya dengan Yoga. Bagaimanapun pria itu merupakan pria yang sangat baik baginya. Ia tidak tega jika menggantung hubungan mereka tanpa kejelasan. Kenapa sayang? Tadi kita masih baik-baik aja, kenapa sekarang tiba-tiba begini? Apa ada masalah? Tanya Yoga. Tangisan Risa terdengar semakin pilu. Ia merasa begitu sesak karena harus merelakan pria sebaik Yoga, sedangkan dirinya harus menikahi pria yang tidak ia cintai. Maaf mas, aku tahu selama ini kamu udah baik banget sama aku. Bahkan gak ada sedikit pun alasan aku buat tinggalin kamu. Tapi sekarang kondisinya beda. Hubungan kita gak mungkin lanjut lagi. Jelas gadis itu sambil menangis. Bagas mengangkat sebelah alisnya. Dia jadi mengurungkan niatnya untuk bicara dengan gadis itu. Selama ini kamu mengganggu kenyamananku. Aku bahkan harus menahan diri untuk bermesraan dengan istri sendiri. Mungkin ini balasan yang tepat untuk kamu. Batinnya, bukannya merasa iba, dia malah bersemangat untuk menikahi gadis itu. Tampaknya kondisi mental Bagas masih terguncang atas kepergian istrinya, sehingga jalan pikirannya sangat pendek. Dia ingin Risa merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Hari ini akad nikah mereka digelar. Sesuai dengan permintaan Risa, akad tersebut dilaksanakan secara sederhana. Bahkan sebenarnya gadis itu meminta agar pernikahannya dilakukan secara siri saja. Namun keluarga menentang dan memaksanya untuk menikah resmi sesuai aturan negara. Lagi-lagi gadis itu tidak dapat menolak. Ia pun sudah lelah dengan segala perdebatan yang sudah dilakukan. Rasanya percuma saja membuang energi untuk hal yang tidak mungkin ia menangkan. Sejak tadi gadis yang sedang duduk di meja rias itu menengkuk wajahnya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Baru 3 hari Mbak Rina meninggal, bisa-bisanya mereka malah nyuruh aku nikah sama suaminya. Gumam gadis itu. Kesal sekali rasanya setiap kali memikirkan hal itu. Namun saat ini pernikahan sudah ada di depan mata. Bahkan Bagas sudah duduk di depan penghulu, siap untuk melaksanakan ijab kabul. Sebelumnya, pagi-pagi sekali pria itu mendatangi makam istrinya. Dia menyampaikan bahwa hari ini ia akan melakukan apa yang Rina minta. Pria itu memang setiap hari mendatangi makam tersebut, sebab sampai saat ini hatinya belum bisa menerima kepergiannya. Ia melakukan pernikahan karena terpaksa. Baginya itu hanyalah formalitas untuk menghormati keinginan mendiang istrinya, untuk memberikan sosok ibu bagi anaknya. Saat akad nikah akan dimulai, Risa dipanggil oleh ibunya untuk menyaksikan akad tersebut. Dengan berat hati, gadis itu pun bergabung di ruang tengah, lalu duduk di samping calon mertuanya. Mari kita mulai akadnya. Bismillah. Ucap penghulu. Risa hanya bisa menunduk sambil menahan sesak di hatinya. Ia bahkan tidak berani menoleh ke arah Bagas, takut jika pria itu menatap sinis dirinya lagi. Kedua tangannya gemetar, saling meremas karena saking gugupnya. Ia memejamkan mata saat kakak iparnya itu mengucapkan kalimat kabul. Saya terima nikahnya Larissa Destiani binti Sofyan Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Bagas dengan lantang. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah, jawab saksi dan keluarga yang hadir di sana. Seketika air mata Risa menetes. Kini dirinya sudah terikat oleh pria itu. Pria yang selama ini membencinya. Pria yang ia takuti karena sikap dingin dan ketusnya. Siapa sangka jika saat ini statusnya berubah menjadi suami. Ia sadar bahwa ini bukanlah akhir. Namun justru ini merupakan awal dari perjuangan panjangnya. Entah akan seperti apa rumah tangga yang ia jalani bersama pria dingin yang selalu membuatnya merasa sungkan itu. Ya Allah, entah bagaimana rumah tanggaku nanti. Mohon kuatkan hatiku. Batin gadis itu.